juga akan mempresentasikan tentang peran strategis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai dasar hukum transformasi pelayanan kesehatan. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan NIM 12124124. Perkenalkan, nama saya Rafael Gerar dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan NIM 12124122. Perkenalkan, nama saya Kayla Valeria Gusti dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan NIM akhir 021. Perkenalkan, nama saya Rani Hardianti Pribadi dengan NIM akhir 023 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Perkenalkan, nama saya Gita Wiyanur Safitri dari Fakultas Farmasi dengan NIM akhir 101. Perkenalkan, saya Najwa Syabibah Ramadina dari Fakultas Vokasi dengan NIM akhir 095. Perkenalkan, nama saya Fiodora Alfredan Mandoko dari Fakultas Farmasi dengan NIM akhir 025. Perkenalkan, nama saya Airul Badarianingsih dari Keperawatan NIM akhir 213. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Agung dari Fakultas Kedokteran dengan NIM akhir 287. Topik pembahasan hari ini dari kelompok 7 adalah yang pertama latar belakang, yang kedua sistem kesehatan, yang ketiga transformasi pelayanan kesehatan, yang keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, peran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai dasar hukum, transformasi pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah pasal yang mengatur transformasi pelayanan kesehatan, lalu kasus kelangkaan obat dan bahan medis di RSUD Kulkayan, lalu analisis kasus, solusi, strategi penegakan transformasi pelayanan kesehatan, kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu latar belakang. Sistem kesehatan Indonesia menghadapi tantangan kompleks seperti ketimpangan distribusi fasilitas antara desa dan kota, penolakan pasien, kurangnya transparansi, serta hambatan akses dan penerimaan layanan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan transformasi pelayanan kesehatan yang didukung oleh regulasi adaptif terhadap perubahan. Lalu pemerintah menunjukkan komitmen dalam reformasi sistem kesehatan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kesehatan yang mencakup pembaharuan dan harmonisasi kebijakan untuk memperbaiki layanan distribusi sumber daya, kesiapan menghadapi krisis, kemandirian farmasi, pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertujuan menciptakan sistem kesehatan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan dengan mereformasi sistem yang ada dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Undang-undang ini menjadi landasan yang kuat untuk transformasi efektif dan memberikan pedoman bagi profesional kesehatan. Diharapkan implementasinya dapat menjadi katalisator untuk pelayanan kesehatan yang lebih adil, adaptif, dan ambisius. Untuk poin selanjutnya yakni sistem kesehatan. Jadi apa sih sistem kesehatan itu? Menurut WHO, sistem kesehatan itu mencakup semua elemen yang terdiri dari organisasi, orang, dan tindakan yang bertujuan untuk mempromosikan, memulihkan, dan menjaga kesehatan individu. Nah, adapun komponen sistem kesehatan suatu negara itu terdiri dari 6 building blocks yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, yang pertama itu ada pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan ini merupakan inti dari sistem kesehatan karena berfokus untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan. Pengelolaan produk medis ini melibatkan pengadaan, distribusi, dan penggunaan alat medis, vaksin, serta teknologi kesehatan yang aman dan terjangkau. Kemudian yang ketiga ada tenaga medis. Nah, tenaga medis ini berperan sebagai pilar penting dalam sistem kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, dan profesi kesehatan lainnya seperti kita ini. Nah, dalam tenaga medis ini mereka harus memiliki kompetensi yang tinggi agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas bagi masyarakat nantinya. Kemudian sistem pembiayaan kesehatan. Sistem pembiayaan kesehatan yang baik harus selalu
yang berkelanjutan, dan mekanisme pembiayaan dana yang adil. Kemudian selanjutnya sistem informasi kesehatan. Pengumpulan dan pengelolaan data kesehatan termasuk salah satu sistem krusial yang diperlukan untuk menjamin pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dan yang terakhir ada kepemimpinan dan pemerintahan. Kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan ini memastikan sistem kesehatan berjalan sesuai dengan visi kesehatan nasional. Terus sistem kesehatan ini sangatlah penting karena apa? Karena berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang efektif, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Ini sejalan dengan Undang-Undang 1945 nomor tepatnya pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang harus dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Transformasi pelayanan kesehatan ada 4. Nomor 1, transformasi pelayanan kesehatan merupakan upaya strategis yang dilaksanakan untuk mengubah sistem kesehatan menjadi lebih efisien dan efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua ada transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Nomor 3 ada transformasi pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan menempatkan pelayanan kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dan keempat, upaya menempatkan pelayanan kesehatan sebagai prioritas utama akan berfokus pada penyediaan layanan kuratif sekaligus menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif. Di sini akan membahas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang dimana undang-undang merupakan peraturan perundangan yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Nah, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, itu undang-undang yang mengatur segala sektor kesehatan di Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Namun seiring perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat, akhirnya undang-undang tersebut mengalami perubahan atau revisi sehingga terbentuklah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dan perubahan itu diterapkan dengan metode Omnibus Law yang bertujuan untuk memperkuat regulasi sebelumnya. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang ditetapkan pada 8 Agustus 2023 itu menggantikan atau menghapus 11 pasal yang telah ada. Dan undang-undang tersebut terdiri dari 20 bab dan 458 pasal yang mengatur pembentukan 107 peraturan turunan yang mencakup 2 peraturan presiden, 100 peraturan pemerintah, dan 5 peraturan menteri kesehatan. Nah, dengan adanya undang-undang ini itu masih ada beberapa aspek utama yang akan dan perlu diperbaiki berdasarkan Kementerian Kesehatan. Yang pertama yaitu mengalihkan fokus dari pengobatan ke pencegahan, lalu mempermudah akses layanan kesehatan, memperkuat sistem kesehatan untuk menghadapi bencana, meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan, mengatasi kekurangan tenaga kesehatan, mendorong kemandirian industri kesehatan dalam negeri, memperkenalkan teknologi kesehatan yang lebih maju, menyederhanakan proses perizinan kesehatan, memberikan perlindungan khusus bagi tenaga kesehatan, dan mengintegrasikan sistem informasi kesehatan. Nah, undang-undang ini atau regulasi ini itu dibentuk untuk memodernisasi dan memperkuat sistem kesehatan yang ada dan dibentuk berdasarkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Selanjutnya adalah peran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai dasar hukum transformasi pelayanan kesehatan. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 17 ini adalah langkah strategis yang dirancang untuk mentransformasikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Fokus dari undang-undang ini itu ada 2. Yang pertama peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali dapat menerima pelayanan yang layak. Yang kedua adalah reformasi regulasi dengan mengembangkan fungsi regulator sebelumnya dengan pemerintahan sehingga sistemnya itu lebih sistematis dan terarah dan lebih efektif.
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 harus dijadikan landasan utama dalam transformasi pelayanan kesehatan. Pelaksanaan tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran bahwa kepatuhan terhadap regulasi kesehatan berkontribusi besar dalam menyejahterakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Next. Nah, ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menegaskan transformasi pelayanan kesehatan melalui 6 pilar utama yang diatur dalam berbagai pasal. Pilar-pilar ini menjadi panduan strategis dalam pembangunan sistem kesehatan yang lebih kuat, merata, dan berkelanjutan. Ini ada 6 pilar, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem kesehatan dan ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Melalui pengaturan yang sistematis dalam masalah-masalah tersebut, undang-undang ini menjadi tonggak penting untuk membangun pelayanan kesehatan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jadi transformasi pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini ternyata juga berperan penting dalam mendukung visi pemerintah, yaitu untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional. Di sini ada dari Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan atau BKPK Kementerian Kesehatan Indonesia, Nana Mulyana itu mengungkapkan bahwa perbaikan yang didasari oleh transformasi ini itu berkaitan erat dengan aspek kesehatan masyarakat, yang di mana 6 pilar utama dari transformasi pelayanan kesehatan dianggap sebagai suatu concern yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia. Untuk yang pertama, pilarnya adalah transformasi pelayanan kesehatan primer yang diarahkan untuk memperluas jangkauan dan juga memperkuat fungsi dari posyandu primer. Yang ini adalah akan menambah cakupan imunisasi rutin, mengoptimalisasi adanya deteksi dini terhadap penyakit, serta meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua adalah transformasi pelayanan kesehatan rujukan. Di sini fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari rumah sakit, khususnya untuk yang menangani penyakit kritis atau kronis seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes, dan lain sebagainya. Upaya ini tuh dilakukan untuk bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkatan subspesialis dan juga tingkatan spesialis. Lalu yang ketiga, dalam hal ketahanan kesehatan, Kementerian Kesehatan memutuskan untuk fokus pada keterbatasan bahan baku. Sehingga langkah konkret yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan produk vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan lainnya yang diproduksi dalam negeri supaya sekaligus bisa meningkatkan kemandirian dan juga ketahanan industri kesehatan nasional. Lalu yang keempat, pada pilar pembiayaan kesehatan, poin pentingnya itu terletak pada usaha untuk memperkuat implementasi jaminan kesehatan nasional atau JKN agar lebih inklusif, efisien, dan juga bisa menjadi cerminan dari sistem pembiayaan kesehatan utama di Indonesia. Dan yang kelima ada aspek sumber daya manusia atau SDM kesehatan. Perhatian itu diberikan pada pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tenaga kesehatan itu akan dimeratakan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada daerah-daerah terpencil seperti pedesaan, kelurahan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di bidang teknologi dan informasi kesehatan, Kementerian Kesehatan itu saat ini sedang mengembangkan inisiatif Biomedical and Genome Science Initiative atau BGSI, yang mana hal ini akan dilakukan supaya bisa menciptakan inovasi di sektor kesehatan yang berbasis teknologi modern. Kemudian selanjutnya di sini kelompok kami mengambil contoh kasus kelangkaan obat dan bahan medis di RSUD Sjolo Keien, tepatnya di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu menghadapi krisis serius akibat kelangkaan obat dan bahan medis habis pakai atau disingkat BMHP sejak beberapa bulan terakhir. Nah, banyak peralatan tidak tersedia yang menyebabkan pasien terpaksa untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Kemudian Direktur Rumah Sakit menjelaskan bahwa utang yang belum dibayar memicu kebijakan penguncian pasokan dari perusahaan farmasi. 3 kasus kematian akibat kelangkaan oksigen, bahan medis untuk pembedahan, dan penundaan diagnosis dilaporkan pada tahun 2023. Selain itu, 4 kejadian tidak diharapkan terjadi karena kekurangan peralatan medis dan masalah infrastruktur, termasuk kerusakan listrik dan ambulans kecelakaan.
Kelangkaan tersebut menjadi masalah utama dengan 53% dari 105 kasus kondisi potensial cedera atau disingkat dengan KPC berujung pada kematian. Kemudian yang selanjutnya analisis kasus tersebut, kasus kelangkaan obat dan bahan medis atau BMHP di RSUD Secolokean mencerminkan tantangan yang besar dalam implementasi transformasi pelayanan kesehatan, khususnya terkait pilar sistem ketahanan kesehatan. Pilar ini dirancang untuk memastikan ketersediaan obat-obatan, alat kefarmasian, dan produk kesehatan lainnya secara berkelanjutan. Namun khusus ini menunjukkan bahwa tujuan tersebut masih jauh dari kata sempurna. Jadi hambatan distribusi dalam banyak upaya perbaikan pastinya akan memberikan dampak negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, transformasi pelayanan kesehatan yang seharusnya berfungsi untuk memperkuat pengembangan dan distribusi obat-obatan itu tidak terlaksana dan justru malah berbanding terbalik dengan fenomena yang terlihat di lapangan. Hambatan distribusi dan lamanya upaya perbaikan tersebut memberi dampak negatif dan kualitas pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Kasus ini tentunya secara tidak langsung telah mengungkapkan kelemahan mendasar dalam industri farmasi nasional yang bergantung pada pihak ketiga. Kemudian terdapat beberapa solusi, yaitu pemerintah daerah dan pusat harus segera melunasi hutang kepada perusahaan farmasi untuk membuka kembali akses distribusi obat dan bahan medis habis pakai. Kemudian Kementerian Kesehatan juga mempunyai kewajiban untuk memastikan implementasi yang efektif dari pilar transformasi sistem penanganan kesehatan, dan rumah sakit juga dapat meningkatkan efektivitas sistem manajemen logistiknya dengan memanfaatkan platform digital untuk pemantauan stok secara real time. Kemudian, strategi penegakan transformasi pelayanan kesehatan. Transformasi pelayanan kesehatan di Indonesia memerlukan strategi komprehensif, di mana untuk menjamin implementasinya berjalan secara optimal. Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu memperkuat regulasi, monitoring, dan transparansi anggaran, di mana pemerintah harus menetapkan panduan teknis yang terstruktur dan jelas sesuai daerah masing-masing. Kemudian, kecanggihan teknologi era digital saat ini juga dapat digunakan untuk memantau kebijakan dan mengatasi masalah tenaga kesehatan serta logistik. Kemudian, masyarakat juga berperan penting untuk menyukseskan pelaksanaan transformasi ini melalui edukasi berkelanjutan dan pendekatan berbasis komunitas seperti telemedicine. Telemedicine di sini mempunyai telemedicine yang memperluas akses di daerah terpencil. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, lembaga non-pemerintah, dan akademik sangat penting untuk mendukung pengembangan teknologi kesehatan dan distribusi logistik. Pendekatan inklusif ini akan menciptakan sistem kesehatan yang berkualitas dan bebas dari masalah berbagai. Oke, berdasarkan analisis serta pembacaan dari beberapa literatur yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa transformasi pelayanan kesehatan ini dapat menjadi lebih efektif apabila kita melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mencakup beberapa pilar, yaitu ada 6 pilar, yakni layanan primer, rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan juga teknologi kesehatan. Kemudian segala proses serta garapan yang diharapkan oleh pemerintah serta masyarakat tetap harus ada peran antar pemerintah, masyarakat, serta peran dari sektor swasta agar sistem yang ingin diperbaiki dari transformasi pelayanan kesehatan itu menjadi lebih efisien serta merata. Nah, ini ada beberapa saran yang dari kelompok kami, yaitu turut berpartisipasi dalam menegakkan transformasi pelayanan kesehatan. Dapat dilakukan dengan peran dari masyarakat seperti memberikan saran maupun seperti memberikan saran kepada pemerintah, kemudian mengelola kesehatan secara mandiri, yaitu karena kesehatan adalah tanggung jawab dari setiap individu, jadi kita harus menjaga kesehatan seperti
menjaga pola makan, pola hidup bersih dan sehat, dan lain sebagainya. Kemudian menyelenggarakan program edukasi tentang kesehatan. Contohnya seperti kita sebagai mahasiswa yang berperan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang terpencil, seperti program KKN seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan atau saran? Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan ataupun saran? Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.